salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Mari sama-sama dimanapun kita berada pada siang hari ini, sayang sekali kita menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita menaikkan satu pujian bersama-sama. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, kuat, diberkati Tuhan, rohani dan jasmani kita. Justru di tengah situasi yang sulit ini, kita makin hari harus makin mendekat dengan Tuhan. Melalui kebenaran firman Allah yang akan saya sampaikan ini, saya percaya saudara akan dikuatkan dengan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga Engkau memberi kami kesehatan, umur panjang, kekuatan. Dan kami dapat
menyampaikan firman Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan. Dan saya percaya firman Allah ini akan memberkati kita semua, meneguhkan, menegur, menasehati kita. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan membaca dalam kitab Wahyu, pasal yang ketiga ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas takhtanya. Kita berbicara tentang target Tuhan dalam hidup kita. Tuhan punya target di dalam hidup saudara dan saya. Jadi kita jadi Kristen ini bukan asal-asalan, saudara. Bukan asal menjadi Kristen, bukan asal beragama Kristen, tapi Tuhan menuntut ada target dari dalam hidup kita ini. Dan target Tuhan adalah menang. Makanya di ayat 21 tadi berkata, barang siapa menang, bukan yang kalah. Tuhan ingin supaya hidup saudara dan saya adalah hidup yang penuh dengan kemenangan. Nah, untuk kita bisa hidup dalam kemenangan, maka kita harus melewati berbagai tantangan, persoalan hidup, pergumulan hidup, yang tentu saja hari-hari ini adalah hari di mana semua umat manusia menghadapi kesulitan hidup. Semua mengalami pandemi. Tetapi itu jangan dijadikan alasan untuk kita tidak hidup dalam kemenangan. Karena faktanya banyak orang yang kalah menghadapi keadaan seperti saat ini. Banyak yang mundur, banyak yang sudah takluk menyerah. Tidak lagi ikut Tuhan Yesus. Mereka mundur karena kesulitan ekonomi, karena kesulitan hidup, sulit mencari pekerjaan, dan sebagainya. Tapi saat ini, kembali firman Allah mengingatkan kepada saudara dan saya, bahwa Tuhan punya target supaya kita hidup di dalam kemenangan. Untuk kita hidup dalam kemenangan, maka ada 4 hal yang harus kita lewati. Melalui proses demi proses yang memang tidak mudah. Tapi itulah syarat supaya kita hidup berkemenangan. Karena firman Allah tadi mengatakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Hidup bersama dengan Yesus. Luar biasa, saudara. Tapi tentu saja sekali lagi targetnya kita harus menang. Harus jadi pemenang. Jangan menjadi orang yang kalah, yang mudah ditaklukkan oleh situasi dan kondisi apapun. Karena banyak orang beralasan karena keadaan yang sulit, maka mereka mulai jauh dari Tuhan. Syarat yang pertama untuk kita hidup dalam kemenangan, di dalam ayatnya yang ke-16. Wahyu 3 ayat 16. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jangan jadi orang Kristen, jangan jadi pengikut Yesus yang suam-suam kuku. Panas tidak, dingin tidak. Setia tidak, tidak taat juga tidak. Dibilang taat juga tidak. Dibilang setia juga tidak. Semua serba nanggung. Separuh-separuh. Semangat tidak, tidak semangat juga tidak.
Itu artinya suam-suam kuku. Nah, kekristenan yang seperti ini jangan berharap kita hidup dalam kemenangan. Jadi yang pertama, mari milikilah rohani yang tidak suam-suam kuku, tapi rohani yang bertumbuh, rohani yang baik, rohani yang kuat. Yang kedua, saudara, ayat yang ke-18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Syarat yang kedua untuk kita hidup berkemenangan, maka kita harus seperti emas yang sudah diuji, dibuktikan kemurniannya di dalam api. Emas yang punya kualitas yang baik adalah emas yang sudah dilebur dalam api. Api bicara tentang ujian. Nah, saudara dan saya hari-hari ini sedang masuk dalam api, dalam peleburan api, bagaikan emas yang masuk dalam api. Kita sedang diuji hari-hari ini. Mungkin ada yang diuji dalam keluarga, diuji dalam pekerjaan, diuji di dalam pelayanan, dan sebagainya. Tapi firman Allah dengan jelas mengatakan, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan. Ini bicara tentang kualitas iman. Iman yang sudah teruji. Jangan iman yang ecek-ecek, saudara. Iman yang standar, yang biasa-biasa. Kalau iman yang standar, doanya biasanya, berkati saya, berkati saya, berkati saya. Tolong saya. Tapi mari kita rubah, saudara. Supaya kita juga mendoakan orang lain. Mendoakan bangsa negara kita. Kita berdoa supaya kita setia. Supaya pribadi kita sendiri makin cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Jadi jangan doa standar terus, berkati saya, berkati saya, berkati saya. Tapi kita tidak mendoakan orang lain. Jadi iman kita dapat dibuktikan kemurniannya, keasliannya justru di tengah-tengah pandemi ini. Apakah saudara dan saya punya iman yang berkualitas, iman yang sudah teruji, ataukah iman yang belum teruji, saudara? Yang berikutnya, saya baca lagi di ayat yang ke-18. Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Pakaian putih berbicara tentang kebenaran, kekudusan, kesucian, kemurnian. Apakah justru di tengah-tengah masa-masa yang sulit seperti ini, kita masih hidup dalam kebenaran Tuhan? Atau kita hidup dalam kebenaran diri sendiri? Kita hidup dalam kekudusan, kesucian? Ataukah kita sudah keluar dari semuanya itu? Karena itu menentukan saudara hidup dalam kemenangan atau kekalahan. Jadi bukan waktunya kita main-main lagi di akhir zaman. Tidak ada yang tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Tetapi percayalah saudara, Tuhan punya target untuk kita semua hidup berkemenangan. Tapi ada syaratnya untuk kita hidup berkemenangan. Tidak suam-suam kuku. Yang kedua,
Kita punya iman yang teruji, punya kualitas rohani yang baik. Yang ketiga, kita hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Dan yang terakhir, untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Dengan apa, saudara? Dengan minyak. Minyak berbicara tentang urapan Roh Kudus. Bicara tentang kuasa Roh Kudus. Apakah hari-hari ini hidup saudara dan saya ada Roh Kudus di dalamnya? Itu bisa nampak, bisa kelihatan, bisa terbukti ketika kita menghadapi kesulitan hidup. Kita menghadapi hal-hal yang sulit. Itu akan membuktikan hidup kita dipimpin Roh Kudus atau tidak. Karena di akhir zaman ini, kita hidup di zaman kemurahan, zaman Roh Kudus. Itulah sebabnya, mari saudara, kita minta Roh Kudus memimpin hidup saudara dan saya. Membawa hidup kita dalam kebenaran Tuhan. Jangan berjalan dengan kebenaran sendiri. Kita akan gagal, kita akan kalah. Karena Tuhan hanya mencari orang yang menang, bukan orang yang kalah. Puji Tuhan, percayalah saudara, di masa-masa yang sulit seperti saat ini, Tuhan sudah memberi target supaya kita hidup dalam kemenangan. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan, tetap cinta Tuhan, tetap mencari Tuhan Yesus. Jangan tinggalkan Tuhan. Apapun keadaan saudara dan saya, Tuhan tetap beserta dengan kita kalau kita hidup dalam kebenarannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman-Mu, kami semua dikuatkan, diteguhkan, diberkati Tuhan. Kami percaya masa yang sukar, masa yang sulit hari-hari ini tidak membuat kami kalah, tapi kami ingin terus menang bersama dengan Yesus. Mampukan kami Tuhan, supaya kami hidup berkemenangan, hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Kuatkan seluruh jemaat-Mu, supaya mereka menjadi jemaat yang sungguh-sungguh taat, patuh, setia kepada Tuhan. Iman mereka teruji. Mereka hidup dalam kekudusan, kesucian, dan kebenaran. Dan mereka diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati semua yang sudah terlibat menayangkan siaran ini. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita sudah kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita dikuatkan, kita dipulihkan kembali. Dan bersama-sama saja kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan
Kau baik, dan kami percaya sepanjang minggu dimanapun setiap umat-umatmu berada, dimanapun setiap kami pergi, damai sejahtera Allah akan senantiasa hadir, memenuhi hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah singkat kami pada siang